Halo anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Apa kabar? Semoga kita semua tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit, terutama penyakit virus corona. Nah anak-anakku, minggu yang lalu Pak Teo sudah menjelaskan makna dan hakikat sifat gereja yang satu. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini Pak Teo akan membahas tentang ciri gereja yang kedua, yaitu gereja yang kudus. Apabila kita bertanya kepada umat Katolik termasuk kaum muda tentang arti kata kudus dalam gereja Katolik, sebagian besar menjawab pasti kurang tahu. Nah, maka dari itu marilah kita pelajari materi kita pada hari ini tentang gereja yang kudus. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, pokok keselamatan kami, gerejamu telah menjadi tanda keselamatan bagi banyak jiwa di bumi ini. Kelahiran gereja yang bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik, sebagaimana iman para rasul telah kami imani sampai saat ini. Ini telah menyatukan kami dan menjadi tanda kehadiran-Mu yang menguduskan kami semua. Kami mohon kepadamu ya Bapa, hadirlah dan dalam pertemuan ini agar kami semakin mengenal, memahami teristimewa gereja yang kudus, serta selanjutnya dapat mengamalkan kehendak-Mu sebagai anggota gereja turut serta menguduskan dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, setelah mendalami makna dan hakikat sifat gereja yang satu pada kegiatan pembelajaran yang lalu, pada pembelajaran ini akan mempelajari pokok bahasa tentang ciri gereja yang kedua, yaitu gereja yang kudus. Apabila kita bertanya kepada umat Katolik termasuk kaum muda tentang arti kata luas dalam gereja Katolik, sebagian besar menjawab pasti kurang tahu. Hal ini baru menyangkut arti kata, belum menyangkut hakikat kekudusan gereja Katolik dan bagaimana mempraktikannya dalam hidup menggereja di tengah kehidupan masyarakat. Kudus sebetulnya adalah yang dikuduskan bagi Tuhan. Maka pertama-tama kudus atau suci itu menyangkut seluruh bidang keagamaan. Yang kudus bukan hanya orang, tempat, atau barang yang dikhususkan bagi Tuhan, tetapi lingkup kehidupan Tuhan. Semua yang lain, orang, waktu, atau tempat disebut kudus karena termasuk lingkup kehidupan Tuhan. Yang kudus itu adalah Allah. Gereja menerima kekudusan sebagai anugerah dari Allah dalam Kristus oleh iman. Kekudusan tidak datang dari gereja, tetapi dari Allah yang mempersatukan gereja dengan Kristus dalam Roh Kudus. Jadi, kekudusan gereja tidak terutama diartikan secara moral, tetapi secara teologi, menyangkut keberadaan dalam lingkup hidup Allah. Dalam syahadat iman aku percaya atau credo, kita atau umat Katolik mengucapkan antara lain, aku percaya akan gereja Katolik yang kudus. Apa makna sesungguhnya dari kalimat tersebut? Marilah membaca kisah tentang Santo Bernardus Realino berikut ini dan temukan makna kekudusan gereja dalam kisah tersebut. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita menyimak kisah tentang Santo Bernardinus Realino. Bernardus Realinus lahir di Carpi, lembah Sungai Po, Italia Utara pada tahun 1530. Setelah belajar ilmu kedokteran dan hukum, ia berturut-turut diangkat sebagai wali kota di Feliciano, jaksa di Alexandria, dan sekretaris di kedutaan Napoli. Setelah Clotilde, istrinya, meninggal dunia, ia berkenalan dengan Serikat Yesus di Napoli. Perkenalan itu berawal dari khotbah-khotbah seorang imam Yesuit yang diikutinya dengan rajin. Khotbah-khotbah itu sungguh menarik sehingga ia memutuskan untuk lebih memperhatikan kehidupan rohaninya.
Keputusan ini semakin diperkuat oleh penampakan istrinya sebanyak 3 kali dengan pesan supaya ia meninggalkan karir duniawinya. Pesan istrinya itu pun kemudian dikuatkan lagi oleh penampakan Bunda Maria padanya. Terdorong oleh hal-hal di atas, Bernardinus memutuskan untuk mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Serikat Yesus. Permohonannya diterima, dan setelah mengikuti suatu pendidikan khusus, Bernardinus ditahbiskan menjadi imam. Selama beberapa tahun ia bekerja di Napoli. Sifatnya yang sopan dan ramah, penuh cinta dan pengertian kepada umatnya menyebabkan dia sangat dicintai oleh umat Napoli. Umat dengan berat hati melepaskan dia ketika dia dipindahkan ke Lecce, provinsi Apulia, untuk mendirikan sebuah kolose. Di kolose Yesuit ini, Bernardinus memberi kuliah filsafat dan teologi, hingga akhirnya dalam masa kerja selama 42 tahun, Bernardinus menetap di Lecce. Sebagaimana di Napoli, di Lecce pun Bernardinus sungguh dicintai. Ia menampilkan diri sebagai seorang pewarta iman yang tangguh, pengkhotbah ulung, pembimbing rohani, dan bapa pengakuan yang disenangi umat. Kemasyhuran namanya bukan saja karena gaya kepemimpinannya yang penuh kesabaran, pengertian, dan cinta, tetapi juga lebih karena kesalehan hidupnya dan mukjizat-mukjizat penyembuhan yang dilakukannya. Bernardinus sangat akrab dengan anak-anak dan muda-mudi. Ia menjadi penolong dan penghibur yang tidak kenal lelah bagi orang-orang yang malang. Ketika ajalnya mendekat, wali kota Lecce mengumpulkan semua pembantunya dan pemimpin-pemimpin masyarakat setempat untuk berdoa bagi keselamatan jiwa Bernardinus. Kepada mereka ia berkata, "Kota kita telah diberkati Allah dengan satu anugerah istimewa, yakni Pater Bernardinus Realino. Beliau telah mengabdi di kota ini selama 40 tahun dan telah melakukan banyak hal dengan hidupnya yang suci, karunia-karunia, dan berbagai mukjizat. Setiap orang dari kota ini, juga mereka yang berasal dari kota lain, telah menikmati sedikit kebaikan dari Pater Bernardinus. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar Pater Bernardinus diangkat sebagai pelindung kota Lecce." Ketika tiba saat terakhir hidupnya, Bernardinus berkata kepada para pemimpin masyarakat, "Dari surga kediamanku yang abadi, aku akan selalu melindungi kota Lecce dan seluruh umat." Bernardinus Realino meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 1616. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah menyimak kisah tentang Bernardinus. Bernardinus sungguh dicintai umat. Ia menampilkan diri sebagai seorang pewarta iman yang tangguh, pengkhotbah yang disenangi semua umat. Kemasyhuran namanya bukan saja karena gaya kepemimpinan yang penuh kesabaran, pengertian, dan cinta, tetapi juga lebih-lebih karena kesucian dan kesalehan hidupnya. Kesaksian wali kota Lecce, kota kita telah diberkati Allah dengan satu anugerah istimewa, yakni Pater Bernardinus Realino. Beliau telah mengabdi di kota ini selama 40 tahun dan telah melakukan banyak hal dengan hidupnya yang suci atau kudus, karunia-karunia, dan berbagai mukjizat. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk pada ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Mari kita buka kitab suci Efesus 5 ayat 25 dan sampai 26. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman,
Kemudian buka Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Buka Kisah Para Rasul 10 ayat 38 yang mengatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sampai berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Buka juga Roma 1 ayat 7 yang mengatakan, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, anak-anakku, buka juga kitab suci Injil Yohanes 17 ayat 11 yang mengatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah menyimak tentang bacaan-bacaan kitab suci. Pak Theo dapat menarik kesimpulan dari bacaan-bacaan kitab suci tersebut bahwa Perjanjian Baru melihat proses pengudusan manusia sebagai pengudusan oleh Roh Kudus. Dikuduskan karena terpanggil. Lihat Roma 1 ayat 7. Dari pihak manusia, kekudusan atau kesucian hanya berarti tanggapan atas karya Allah, terutama dengan sikap iman dan pengharapan. Sikap iman dan dinyatakan dalam segala perbuatan dan kegiatan kehidupan yang serba biasa. Kesucian bukan soal bentuk kehidupan atau seperti menjadi biarawan, melainkan sikap yang dinyatakan dalam hidup sehari-hari. Kekudusan itu terungkap dengan aneka cara pada setiap orang. Kehidupan gereja bukanlah suatu sifat yang seragam, yang sama bentuknya untuk kesemua, melainkan semua mengambil bagian dalam satu kekudusan gereja yang berasal dari Kristus. Kesucian ini adalah kekudusan yang harus diperjuangkan terus-menerus. Sumber dari mana gereja berasal adalah kudus. Gereja didirikan oleh Kristus. Gereja menerima kekudusannya dari Kristus dan doanya yang mengatakan, ya Bapa yang kudus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Lihat Yohanes 17 ayat 11. Tujuan dan arah gereja adalah kudus. Gereja bertujuan untuk kemuliaan Allah dan penyelamatan umat manusia. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk pada ajaran gereja tentang kekudusan gereja. Uskup mempunyai kepenuhan sakramen tahbisan, maka ia menjadi pengurus rahmat imamat tertinggi, terutama dalam ekaristi yang dipersembahkannya sendiri atau yang dipersembahkan atas kehendaknya dan yang tiada hentinya menjadi sumber kehidupan dan pertumbuhan gereja. Gereja Kristus itu sungguh hadir dalam semua jemaat beriman setempat yang sah, yang mematuhi para gembala mereka, dan dalam Perjanjian Baru disebut gereja. Gereja-gereja itu di tempatnya masing-masing merupakan umat baru yang dipanggil oleh Allah dalam Roh Kudus dan dengan sepenuh-penuhnya. Di situ umat beriman berhimpun karena pewartaan Injil Kristus dan dirayakan misteri perjamuan Tuhan, supaya karena tubuh dan darah Tuhan semua saudara berhimpun di hubungan erat-erat. Di setiap himpunan di sekitar altar dengan pelayanan suci uskup, tampillah lambang cinta, kasih, dan kesatuan tubuh mistik itu, syarat mutlak untuk keselamatan. Di jemaat-jemaat itu, meskipun sering hanya kecil dan miskin atau tinggal terbesar, hiduplah Kristus, dan berkat kekuatannya
terhimpunlah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sebab keikutsertaan dalam tubuh dan darah Kristus tidak lain berarti berubah menjadi apa yang kita sambut. Semua perayaan Ekaristi yang sah dipimpin oleh uskup. Ia diserahi tugas mempersembahkan ibadat agama Kristiani kepada Allah yang Maha Agung dan mengaturnya menurut perintah Tuhan dan hukum gereja, yang untuk keuskupan masih perlu diperinci menurut pandangan uskup sendiri. Demikianlah para uskup dengan berdoa dan bekerja bagi umat, membagikan kepenuhan kesucian Kristus dengan berbagai cara dan secara melimpah. Dengan pelayanan sabda mereka menyampaikan kekuatan Allah kepada umat beriman demi keselamatannya. Dengan sakramen-sakramen yang pembagiannya mereka urus dengan kewibawaan mereka supaya teratur dan bermanfaat. Mereka menguduskan umat beriman. Mereka mengatur penerimaan baptis yang memperoleh keikutsertaan dalam imamat rajawi Kristus. Merekalah pelayan sesungguhnya sakramen penguatan. Mereka pula yang menerima tahbisan-tahbisan suci dan mengatur serta mengurus tata tertib pertobatan. Dengan saksama mereka mendorong dan mendidik umat supaya dengan iman dan hormat menaikkan perannya dalam liturgi, terutama dalam kurban kudus misa. Akhirnya mereka wajib membantu umat dan yang mereka pimpin dengan teladan hidup mereka, yakni dengan mengendalikan perilaku mereka dan menjauhkan dari segala celah, dan sedapat mungkin dengan pertolongan Tuhan mengubahnya menjadi baik. Dengan demikian mereka dapat mencapai hidup kekal bersama dengan kawanan yang dipercayakan kepada mereka. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan kita sendiri adalah sumber dari segala kekudusan, sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Kristus menguduskan gereja dan pada gilirannya melalui Dia dan bersama Dia, gereja adalah agen pengudusannya. Melalui pelayanan gereja dan kuasa Roh Kudus, Tuhan kita mencurahkan berlimpah rahmat, teristimewa melalui sakramen-sakramen. Oleh karena itu, melalui ajarannya, doa dan sembah sujud serta perbuatan-perbuatan baik, gereja adalah tanda kekudusan yang kelihatan. Uskup mempunyai kepenuhan sakramen tahbisan, maka ia menjadi pengurus rahmat imamat tertinggi, terutama dalam Ekaristi yang dipersembahkannya sendiri atau yang dipersembahkan atas kehendaknya, dan yang tiada hentinya menjadi sumber kehidupan dan pertumbuhan gereja. Kita sebagai anggota gereja telah dipanggil kepada kekudusan. Melalui sakramen baptis kita telah dibebaskan dari dosa asal, dipenuhi dengan rahmat pengudusan, dibenamkan ke dalam misteri sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan, dan dipersatukan ke dalam gereja, umat kudus Allah. Dengan rahmat Tuhan kita berjuang mencapai Nah, dalam Konsili Vatikan II mendesak segenap umat Katolik wajib menuju kesempurnaan Kristen, dan menurut situasi masing-masing mengusahakan supaya gereja membawa kerendahan hati dan kematian Yesus dalam tubuhnya dari hari ke hari makin dibersihkan dan diperbaharui sampai Kristus menempatkannya di hadapan dirinya penuh kemuliaan tanpa cacat atau kerut. Gereja kita telah ditandai dengan teladan-teladan kekudusan yang luar biasa dalam hidup para kudus sepanjang masa. Tak peduli betapa gelapnya masa bagi gereja kita, selalu ada para kudus besar melalui siapa terang Kristus dipancarkan. Kita manusia yang rapuh dan terkadang kita jatuh dalam dosa, tetapi kita bertobat dari dosa kita dan sekali lagi kita melanjutkan perjalanan di jalan kekudusan. Dalam arti tertentu, gereja kita adalah gereja kaum pendosa, bukan kaum yang merasa diri benar atau merasa
yakin akan keselamatannya sendiri. Salah satu doa terindah dalam misa dipanjatkan sebelum tanda damai. Tuhan Yesus Kristus, janganlah perhatikan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Nah, meskipun individu-individu warga gereja rapuh dan malang, jatuh dan berdosa, gereja terus menjadi tanda dan kekudusan. Kekudusan dapat dilakukan dengan saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah, meneladani semangat hidup orang-orang Katolik yang telah mencapai kekudusan seperti para santo santa dan para martir yang berjuang menegakkan kebenaran, keadilan demi kemanusiaan. Merenungkan dan mendalami kitab suci, khususnya ajaran dan hidup Kristus yang merupakan pedoman dan arah hidup kita dan sebagainya. Nah, anak-anakku, tadi Pak Teh sudah memberikan materi tentang gereja yang kudus. Nah, untuk pertemuan hari ini silahkan mengerjakan tugas yang sudah Pak Teh berikan. Ada 4 soal. Yang pertama, jelaskanlah arti gereja yang kudus. 2. Uraikanlah letak kekudusan gereja Katolik. 3. Deskripsikan hal-hal yang melukai gereja yang kudus. 4. Tulislah salah satu usaha untuk mewujudkan gereja yang kudus. Nah, silahkan kerjakan dengan benar dan sesingkat mungkin. Kemudian silahkan dikirim di classroom. Jangan lupa untuk pertemuan ini ada presensi 2 kali. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang gereja yang kudus. Semoga kita semua dapat memaknai dan menghayati gereja yang kudus. Nah, anak-anakku, jangan lupa untuk presensi kita pada hari ini ada 2 kali, yaitu pada saat check-in dan check-out. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Kudus, limpah terima kasih kami sampaikan kepadamu, karena berkat pembicaraan kami dalam pertemuan ini telah mengantarkan kami menemukan makna kehadiran-Mu yang kudus melalui gereja-Mu, yaitu demi keselamatan kami. Kami mohon ya Allah, sertailah kami dalam persiarahan kami ini, agar tetap yakin dan percaya pada penyelenggaraan-Mu melalui gereja yang kudus. Demi Kristus pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anakku. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa berdoa. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita tidak melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh lagi, sehingga dapat bertatap muka di sekolah seperti biasa. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol pemerintah. Terima kasih, berkah dalam.